Baik, halo semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini dengan tema senyawa fenolik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kemarin, eh, senyawa fenolik ini termasuk ke dalam senyawa atau golongan metabolit sekunder. Dari diagram ini atau dari bagian ini dapat dilihat bahwa senyawa metabolit sekunder itu terbentuk dari turunan senyawa metabolit primer di sini, yang mana merupakan hasil dari fotosintesis. Nah, telah kita ketahui bahwa salah satunya dari senyawa metabolit sekunder ini adalah senyawa-senyawa golongan fenolik di sini. Senyawa fenolik ini contohnya seperti ada asam fenolat dengan turunannya seperti lignin, kemudian ada kumarin, kalkon, dan hingga flavonoid. Senyawa-senyawa fenolik ini merupakan suatu kelompok besar yang mana struktur dasarnya itu merupakan suatu cincin aromatis yang memiliki substituen gugus hidroksil OH. Nah, kita kan sudah ketahui ya, kalau struktur dasar dari fenol itu sendiri adalah satu cincin aromatis dan dengan adanya substituen gugus hidroksil. Itu dinamakan fenol. Bagaimana dengan polifenol? Polifenol adalah ketika terdapat dua atau lebih senyawa fenol dalam suatu senyawa. Nah, jadi bukan berarti satu cincin aromatis bersama dengan dua gugus hidroksil disebut polifenol, tetapi harus terdiri dari minimal dua cincin aromatis dan dua gugus hidroksil. Nah, itu baru disebut polifenol. Nah, senyawa fenol tadi semua senyawa yang memiliki satu cincin aromatis dan satu gugus hidroksil itu termasuk ke dalam senyawa golongan fenolik ya, senyawa fenolik atau senyawa-senyawa turunan fenolik. Nah, senyawa fenolik ini ada apa aja gitu? Di sini dapat kita lihat bahwa ada jenis-jenis fenol sederhana. Fenol sederhana ini yang tadi, yang hanya memiliki satu cincin aromatis dan satu gugus hidroksil, dengan substituennya satu gugus hidroksil. Kemudian asam fenolat, kumarin, tanin, dan flavonoid. Nah, untuk flavonoid, tanin, dan kumarin ini termasuk ke dalam senyawa polifenol, karena mereka memiliki lebih dari satu gugus fenol, ya, seperti yang sudah saya jelasin tadi. Nah, kemudian dalam tanaman biasanya dia berada dalam bentuk glikosida atau esternya. Jadi jarang sekali senyawa fenolik ini berada dalam bentuk tunggalnya atau bentuk bebasnya. Ya, jadi senyawa fenol itu pasti ada substituen lainnya, entah bentuk esternya atau bentuk glikosidanya. Nah, apa itu glikosida? Coba diriwan kembali ya. Kemudian fenol sendiri sangat peka terhadap oksidasi enzim dan kadangkala dapat menghilang pada proses isolasi akibat kerja enzim fenolase yang ada dalam tumbuhan. Nah, jadi karena dia sangat rentan, maka dalam proses isolasinya pun perlu perhatian. Jadi bisa jadi senyawa fenolik di sini dia tuh memiliki gugus hidroksil, yang mana gugus hidroksil ini mudah untuk mengalami proses oksidasi. Nah, proses oksidasi oleh enzim fenolase ini yang kemudian akan memecah atau memutus si ikatan fenolnya itu. Jadi sehingga yang tadinya misalnya kita identifikasi, oh dia ada, beberapa saat kemudian kita identifikasi lagi bisa jadi dia hilang. Nah, karena ada enzim fenolase itu tadi. Ya. Oke, lanjut. Nah, kegunaannya pada tumbuhan apa aja sih? Nah, yang pertama, senyawa fenolik itu sangat penting untuk pertumbuhan dan reproduksi dari tanaman, di mana diproduksi sebagai respon untuk mempertahankan tanaman dari serangan patogen. Ini jelas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa metabolit sekunder ini dia tidak esensial bagi tumbuhan, tetapi dia penting dalam proses pertumbuhan tersebut atau dapat membantu proses pertumbuhan daripada si tumbuhan tersebut. Nah, dalam hal ini senyawa fenolik itu umumnya terbentuk saat tumbuhan sedang dalam masa pertumbuhannya. Jadi dia berperan sebagai atau untuk membantu proses pertumbuhan daripada tumbuhan tersebut. Nah, atau ada juga golongan antosianin yang mana dapat memberikan warna pada bunga atau dia merupakan pigmen warna daripada bunga. Antosianin ini bila kalian tahu itu yang biasanya memberikan warna orange atau merah kekuningan ya. Kemudian ada lignin. Nah, lignin ini kan dia pembentuk dinding sel ya.
pada tumbuhan khususnya. Jadi kalau misalnya di kayu biasanya akan ada, kalian ketahui bahwa lignin dapat membentuk atau salah satu zat penyusun dinding sel pada kayu. Nah, kemudian sebagai agen untuk perasa atau aroma, wangi, kemudian pembentuk struktur, membantu penyerbukan, menjaga ketahanan daripada tumbuhan itu sendiri, dan yang lain-lainnya. Nanti dapat kalian cari lagi ya. Nah, manfaat senyawa fenolik sendiri bagi manusia ya, ini ada pada industri makanan dan minuman. Senyawa fenolik berperan dalam memberikan aroma yang khas pada produk makanan dan minuman sebagai zat pewarna dan sebagai juga antioksidan. Jadi antioksidan di sini yang biasanya atau umumnya digunakan atau dimanfaatkan dari sifat senyawa fenolik bagi manusia. Jadi senyawa antioksidan ini seperti kita tahu dia biasanya dapat meredam atau menetralkan radikal bebas. Yang mana radikal bebas ini dapat merusak sel sehingga perlu untuk diredam. Nah, senyawa fenolik ini yang kemudian berfungsi untuk membantu peredaman daripada radikal bebas tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya kalian lihat, biasanya di pengawet-pengawet makanan itu merupakan senyawa-senyawa golongan fenolik. Ya, atau misalnya suplemen-suplemen makanan. Nah, itu biasanya ada kandungan fenolnya sekian gitu. Atau dikatakan bahwa dia mengandung senyawa fenolik atau flavonoid yang mana dapat berfungsi sebagai antioksidan. Nah, ini yang dimanfaatkan. Kenapa dia bisa bermanfaat sebagai antioksidan? Bagian mana dari struktur tersebut yang kira-kira menurut kalian dapat berfungsi sebagai antioksidan? Nah, ini coba kalian gali kembali ya. Kemudian ini yang saya jelasin tadi. Jadi pada industri farmasi senyawa ini banyak digunakan sebagai antibakteri, anti jamur, antioksidan, sedatif, anti kanker dan lain-lain. Kembali lagi, kenapa demikian? Yaitu sebagian besar itu dikarenakan karena dia memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Nah, antibakteri, anti jamur, antioksidan dan yang lain-lain ini mekanisme terjadinya penyakitnya atau patofisiologi terjadi penyakitnya secara molekuler itu ada yang disebabkan karena adanya reaktif oksigen spesies atau radikal bebas ya, karena ada radikal bebas. Kemudian senyawa ini juga digunakan sebagai insektisida dan fungisida ya. Nah, baik, demikian untuk pertemuan ketiga ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutin ke pertemuan yang keempat. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu kembali.